Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ijabah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Ijabah Cinta yang pastinya makin hari makin seru, makin keren, dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ijabah Cinta untuk episode nanti sore, di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana paniknya Cinta ketika melihat suaminya masuk ke rumah sakit ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya karena peristiwa ini Cinta pada akhirnya akan memiliki petunjuk bahwa memang hubungannya dengan Biru tidak patut untuk diselesaikan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di episode sebelumnya, kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Biru yang akhirnya mengikuti sebuah kompetisi ATV tingkat nasional ya kawan-kawan. Ya, di sana Biru sudah mendaftarkan diri dan kemudian Biru sudah memakai perlengkapan. Namun saat itu Isyana juga mendaftarkan diri karena Isyana tahu bahwa pendiri dari kompetisi tersebut ternyata adalah perusahaan teman Biru ya kawan-kawan yang cukup akrab. Jadi Biru pasti akan ikut berkontribusi di kompetisi tersebut, sehingga Isyana pun ikut ke sana dan ternyata dugaan Isyana benar. Saat itu Biru ada di sana untuk mengikuti kompetisi ATV tingkat nasional itu. Namun hal yang tidak terduga pun terjadi, di mana Biru begitu sangat bahagia melihat Cinta yang tiba-tiba ada di lokasi untuk mengantarkan catering makanan ya kawan-kawan untuk para official dan juga staff di sana. Biru pun sangat bahagia ya kawan-kawan, bahkan ketika pertandingan akan segera dimulai. Saat itu Biru membayangkan momen-momen masa lalunya bersama dengan Cinta, momen-momen keindahan yang tentunya tidak bisa Biru lupakan, sehingga Biru pun menjadi sangat bersemangat ya kawan-kawan. Ya, Biru tersenyum sebelum start dan mengatakan bahwa dirinya akan memenangkan pertandingan ini. Lalu kemudian kompetisi pun dimulai, di mana saat itu akhirnya start dimulai dan juga Biru serta Isyana akhirnya mulai memacu ATV-nya. Sementara Biru dan juga Isyana sedang berlomba-lomba untuk memenangkan kompetisi ini. Saat itu Cinta justru malah sedang sibuk bersama dengan para official di lokasi ya kawan-kawan, karena Cinta ternyata merapikan bekas makan ataupun box-box yang digunakan sebagai bungkus nasi ya kawan-kawan, sehingga tidak menimbulkan sampah di area kompetisi. Ya, Cinta pun memasukkan sampah-sampah tersebut ke dalam plastik berwarna hitam. Namun tiba-tiba Aris juga datang ke sana. Aris yang melihat ada Biru, Isyana dan juga Cinta. Aris pun sangat terkejut ya kawan-kawan. Bisa-bisanya Cinta berada di lokasi tersebut. Aris menduga bahwa ini pasti adalah akal-akalan dari Biru agar Biru bisa bertemu dengan Cinta. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan mengupdate dan juga membagikan informasi terbaru tentang alur dari cerita sinetron Ijabah Cinta. Mimin sarankan agar teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, karena agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Namun sesuatu yang di luar dugaan tiba-tiba terjadi, di mana saat itu di tengah perjalanan ternyata ATV yang dikendarai oleh Biru
mengalami kerusakan sehingga biru sangat sulit untuk mengendalikannya. Hingga pada akhirnya saat itu biru pun menabrak sebuah pohon yang sudah tumbang ya kawan-kawan. Hingga pada akhirnya biru pun terlempar dari ATV-nya. Isyana yang persis berada di belakang biru, Isyana pun hanya bisa berteriak ya kawan-kawan melihat kecelakaan yang dialami oleh biru. Bahkan Isyana pun sampai keluar jalur untuk bisa menyelamatkan biru ya kawan-kawan. Sementara itu Cinta yang mendengar adanya sebuah kecelakaan, Cinta pun menjadi sangat panik. Apalagi setelah mengetahui bahwa yang mengalami kecelakaan adalah biru. Ya, bahkan setelah biru dibawa ke rumah sakit, Cinta juga ikut ke sana ya kawan-kawan. Dan pada saat biru hendak dipindahkan ke ruangan lain dari IGD, saat itu Cinta benar-benar sangat panik ya kawan-kawan. Cinta terlihat begitu panik dan bertanya kepada para suster tersebut, apa yang terjadi kepada biru? Mengapa biru harus dipindahkan ke ruangan lain? Cinta berusaha untuk menyadarkan biru, namun biru tak kunjung sadar ya kawan-kawan. Kepanikan Cinta ini membuktikan bahwa sebenarnya Cinta itu masih sangat mencintai biru dan takut bila terjadi sesuatu yang buruk kepada biru ya kawan-kawan. Namun tiba-tiba Tante Rita datang dan menyeret Cinta. Tante Rita tentunya tidak mau ada seorang pengganggu yang mengganggu proses pengobatan biru. Ya, pada saat itu Cinta pun memohon kepada Tante Rita ya kawan-kawan untuk diberi kesempatan agar Cinta bisa bertemu dengan biru. Cinta ingin merawat biru di saat biru sedang sakit seperti ini, karena Cinta juga pernah dirawat oleh biru saat Cinta sedang terluka. Ya, hal ini nampaknya menjadi peluang bagi Tante Rita. Tante Rita saat itu mengizinkan Cinta untuk bertemu dengan biru. Namun Tante Rita juga mengajukan sebuah persyaratan yang tentunya persyaratan ini pasti akan sangat berat bagi Cinta. Bisa saja nantinya Tante Rita memberikan persyaratan kepada Cinta bahwa jika Cinta ingin bertemu dengan biru, maka ini adalah pertemuan terakhir mereka. Dan setelah Cinta bertemu dengan biru di ruang perawatan, maka Cinta harus menghindari biru selama-lamanya. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan lanjutan dari sinetron Ijabah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Ijabah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.